Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang berikutnya pada materi geometri ruang, yaitu pembahasan tentang jarak titik, garis, dan bidang. Oke, jadi sekarang kita akan fokus pada bagaimana menghitung jarak, mulai dari jarak titik, kemudian jarak garis, dan jarak bidang. Sebelumnya kita lihat dulu, kita cermati ada gambar di samping ini ya. Ini gambar pertandingan bola pada keadaan tendangan penalti. Ini yang hobi bola pasti mengerti. Kalau kita cermati, tendangan penalti ini dilakukan itu dengan ketentuan 12 meter. Jadi posisi bola itu dia punya kedudukan adalah 12 meter dengan gawang. Nah, ini kalau kita lihat gawang ini luas ya. Gawang ini sangat luas. Nah, bagaimanakah cara menentukan jarak bola ke gawang? Nah, secara matematis, jarak bola ke gawang itu adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan antara bola dengan garis gawang. Nah, kalau kita lihat secara matematis, jarak terpendek antara bola, ya ini bola dengan gawang itu diambil, jarak terpendek itu adalah yang lurus-lurus seperti ini. Karena kalau misalkan posisi bolanya ada di sini, maka jaraknya itu akan jauh dengan gawang. Tapi kalau dia berada pas di tengah-tengah seperti ini, maka ini adalah jarak yang terpendek yang bisa kita lihat dari antara bola dengan gawang. Nah, ini konsep yang digunakan adalah konsep matematika, konsep jarak antara titik dengan garis, karena ini adalah garis gawang kan ini. Nah, ini adalah konsep matematika yang diterapkan dalam permainan bola kaki. Pada gambar di samping, jarak antara bola dan gawang itu sama dengan panjang ruas garis A dan B nih. Nah, ini adalah jarak, ini harus 12 meter. Nah, jarak antara dua unsur ruang itu merupakan panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua unsur tersebut. Nah, pada subbab ini kita akan mempelajari tentang bagaimana jarak yang ada pada geometri ruang. Nah, yang pertama kita akan pelajari tentang jarak antara dua titik. Jadi ada dua titik. Nah, kita bisa lihat di sini ada titik A, ada titik B. Nah, cara menghitung jarak antara titik A dengan titik B yaitu dengan menarik garis ini ya. Jadi kita tinggal hitung saja panjang garis ini. Nah, ini adalah jarak antara titik A dengan titik B, yaitu sepanjang ruas garis AB. Kemudian yang berikut itu masih gampang ya, antara dua titik. Nah, sekarang jarak antara titik dan garis. Nah, ini ada titik A, di sini ada garis G ya, ada garis G. Nah, cara untuk menentukan jarak antara titik A ini dengan garis B adalah dengan kita membuat ruas garis baru yang menghubungkan antara titik A dengan garis B ini dengan ketentuan adalah itu adalah garis yang terpendek. Karena begini, kalau seandainya kita tarik garis dari sini ya, katakanlah dari titik A, kemudian kita tarik ke sini. Ini kan juga ini garis yang menghubungkan titik A dengan garis garis G. Tapi garis ini terlalu panjang kalau dibandingkan antara kita menarik garis A ke titik B ini. Nah, kenapa? Karena ketentuannya ini adalah kita kalau mau menghitung jarak antara titik dengan garis, kita buat ruas garis baru yang akan membentuk di sini sudut siku-siku ini 90 derajat supaya kita dapat garis yang terpendek. Karena kalau kita lihat di sini perbandingannya, katakanlah ini titik C ya, ini katakanlah titik C.
perbandingan antara AB dengan AC itu yang paling terpendek itu adalah garis AB. Maka kita akan mengambil garis yang paling pendek yang menghubungkan antara titik A dengan garis G ini. Maka kita akan menghitung ruas garis A dengan B, bukan A dengan C. Seperti itu. Nah, titik B di sini ya, titik B yang ada di garis G ini itu disebut sebagai proyeksi titik A pada garis G. Oke, sekarang kita lanjut. Pembahasan berikut adalah jarak antara titik dan bidang. Nah, berarti di sini ada titik A, contoh kita lihat, kemudian ada bidang alfa, ini bidang. Ya, yang ini bidang alfanya. Ini bidang alfa. Nah, kalau kita mau menghitung jarak antara titik A dengan bidang alfa ini, maka kita harus tarik garis dari A ke bidang alfa, di mana ketika kita menarik garis A ke bidang alfa ini akan membentuk sudut siku-siku di sini. Jadi ada satu garis lagi yang ada di dalam bidang ini adalah garis yang terdapat di dalam bidang alfa ya. Kemudian garis ini akan posisinya itu tegak lurus dengan titik A. Kalau ditarik garis jarak antara A dengan B ini, ya B ini adalah proyeksi. Ya, B ini adalah proyeksi terhadap titik A yang ada pada bidang alfa. Ya, jadi B ini adalah proyeksi titik A pada bidang alfa. Nah, ini. Titik B disebut proyeksi titik A pada bidang alfa. Nah, di sini akan membentuk sudut siku-siku. Maka kalau kita disuruh hitunglah jarak titik A dengan bidang B, lah kita tinggal hitung ruas garis A dengan B di sini. Seperti itu ya. Kemudian jarak antara dua garis sejajar. Nah, kalau garis sejajar gampang. Di sini ada garis G, di sini ada garis H. Berarti kita tinggal hitung ya, kita ambil salah satu titik yang ada pada garis G yaitu titik A, dan titik yang ada pada garis H yaitu titik B. Kemudian kita tarik garis lurus ya, dimana ini kemudian akan menghasilkan sudut siku-siku di sini juga sudut siku-siku, dan seterusnya. Ini juga sudut siku-siku. Nah, seperti ini. Kemudian yang berikut jarak antara garis dan bidang. Oke, jadi ada garis, ada bidang. Nah, berarti ini garis G dengan bidang alfa. Nah, untuk menghitung garis G dengan bidang alfa, ketentuannya juga kurang lebih sama dengan titik dan bidang. Di sini kita ambil salah satu titik yang ada di garis G yaitu titik A. Kemudian kita tarik garis lurus rata-rata seperti ini, dia menuju ke bidang beta, di mana di bidang beta ini garis AB ini dengan garis ini, garis yang ada pada bidang alfa ini akan menghasilkan sudut siku-siku di sini. Sudut siku-siku. Ya, jadi di sini juga ada sudut siku-siku di sini. Ada sudut siku-siku. Jadi intinya adalah kita harus menambah ruas garis baru yang menghasilkan sudut siku-siku. Itu ya. Jadi untuk menghitung jarak antara garis dan bidang. Seperti di sini. Jadi kita tinggal hitung panjang ruas garis AB saja, ya, garis AB. Di mana A itu titik yang ada pada garis G, kemudian B adalah titik yang ada pada bidang alfa. Dan garis AB ini akan tegak lurus dengan garis G dan juga bidang alfa. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada jarak antara dua bidang yang sejajar. Nah, ini ada dua bidang ya, ada bidang alfa, ada bidang beta dan juga bidang alfa. Nah, kalau kita mau menghitung jarak antara bidang beta dengan bidang alfa, kita tinggal tarik garis ya, garis yang berawal dari titik A, di mana titik A ini dia ada di bidang beta.
Kita tarik garis menuju ke titik B, di mana titik B ini dia terletak di bidang alfa. Kemudian garis AB ini akan membentuk sudut siku-siku di sini. Di sini juga ada sudut siku-siku nanti kalau kita tarik garis seperti ini. Ada garis sini. Nah, di sini nanti akan membentuk sudut siku-siku juga. Oke, seperti itu ya untuk cara menghitung jarak antara titik, garis, dan bidang. Selanjutnya untuk latihan soal, peserta didik bisa mengerjakan pemantapan soal yang ada pada halaman 10, 11, dan 12. Oke, terima kasih. Sekian video kita kali ini. Nantikan video selanjutnya pada pembahasan materi yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.